never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Manajer Ducati, Davide Tardozzi, membeberkan peluang mendatangkan lagi pembalap paling ditakuti Marc Marquez ke MotoGP. Pembalap paling ditakuti Marc Marquez yaitu Andrea Iannone sedang menjadi perbincangan menyusul performa menjanjikan yang ditunjukkan. Rider Italia itu sedang naik daun dengan penampilan yang dia tunjukkan bersama tim Go11 Ducati di pentas World Superbike, WSBK. Iannone bertengger di peringkat ke-6 klasemen pembalap WSBK 2024 setelah merampungkan 4 seri balapan sejauh ini. Tak ayal, hasil tersebut seolah membuka kembali jalan rider berusia 34 tahun itu untuk kembali bersaing pada ajang MotoGP di masa depan. Dengan memperkuat Go11 Ducati, kans Iannone untuk dilirik dan menjadi salah satu joki Desmosedici GP di kelas utama terbuka. Meski demikian, pandangan sedikit berbeda diutarakan oleh Davide Tardozzi selaku manajer Ducati Lenovo. Tardozzi mengakui bahwa penampilan Iannone pada WSBK 2024 cukup mengesankan meski masih tertahan di peringkat ke-6 klasemen. Akan tetapi, MotoGP memiliki level kompetisi yang berbeda yang lebih ketat dan keras dibandingkan WSBK. Peluang kembali Iannone semakin tidak realistis mengingat banyak perubahan yang sudah terjadi pada saat ini baik dari sisi regulasi hingga teknis. Iannone tampil sangat bagus di WSBK, tapi MotoGP adalah sebuah langkah maju, kata Tardozzi. Saya tidak tahu apakah setelah beberapa tahun dia masih bisa menyesuaikan dengan dirinya. Selain itu cara membalap juga sudah berubah dan pada saat yang sama karakteristik motor juga, imbuhnya. Memiliki rider seperti Iannone merupakan hal tersendiri mengingat dia merupakan pembalap satu-satunya yang ditakuti Marc Marquez. Baby Alien yang musim depan akan naik ke tim pabrikan Ducati dari Gresini Racing sempat dibuat ciut melawan Iannone di kelas Moto2. Iannone adalah satu-satunya pembalap yang ditakuti Marc Marquez di Moto2, kata Tardozzi menjelaskan. Dan dia pantas mendapatkan respek dari seorang peraih 8 gelar juara dunia, imbuhnya. Tardozzi memastikan bahwa jika dia berada di posisi Iannone maka dia akan mencoba kembali ke MotoGP karena berpikir sebagai pembalap berbakat. Sementara itu, Alex Rins mengaku belum ada pembicaraan apapun soal kontrak barunya dengan tim pabrikan Yamaha. Padahal, rider asal Spanyol itu mengatakan dirinya masih berambisi untuk bersaing di kelas utama MotoGP. Setelah semusim bersama LCR Honda, Rins pindah ke tim pabrikan Yamaha pada MotoGP 2024. Namun sayang, perjalanannya tak berjalan mulus sejauh ini. Hingga 7 seri MotoGP 2024 berjalan, motor M1 2024 milik Yamaha tak kunjung menunjukkan tajinya. Di sisi lain, Rins juga belum menemukan performa terbaiknya lagi sehingga tercecer di urutan 21 klasemen sementara dengan raihan 8 poin saja. Bahkan, dia berada di belakang 3 rider Honda, yang juga sedang terpuruk, yakni Joan Mir, Johan Zarco dan Takaaki Nakagami. Dengan buruknya hasil di musim ini, masa depan pembalap asal Spanyol itu dengan Yamaha pun menjadi pertanyaan. Tim pabrikan asal Jepang itu baru memiliki Fabio Quartararo di MotoGP 2025, yang baru memperpanjang masa baktinya selama 2 musim ke depan. Sementara Rins, yang kontraknya habis di akhir musim MotoGP 2024 belum mendapat kejelasan. Walau begitu, rider berusia 28 tahun tersebut menegaskan bahwa dirinya masih punya ambisi yang kuat untuk bertahan di kompetisi balap motor paling bergengsi di dunia itu. Sejujurnya, aku adalah Alex yang sama seperti sebelumnya, dengan rasa lapar yang sama seperti sebelumnya. Tentu saja saya melihat tahun depan, kata Rins. Akan tetapi, Alex Rins mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada kesepakatan apapun dengan Yamaha. Bahkan, dirinya belum bicara sekalipun dengan tim pabrikan Iwata. Kami masih harus berbicara dengan Yamaha, tapi belum ada pembicaraan apapun.
Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya, pungkas mantan pembalap Suzuki itu. Valentino Rossi dipandang tidak lebih hebat dari Marc Marquez jika merasakan ketatnya level kompetisi MotoGP saat ini. Kiprah Valentino Rossi sebagai seorang pembalap pada ajang MotoGP tentu tidak diragukan lagi baik untuk para penggemar dan pengamat. Dengan perjalanan karir yang panjang sejak 1996 hingga 2021, tidak terlayaknya ikon bagi ajang balap motor paling bergengsi itu. Karakter unik yang ditunjukkan Rossi mampu menghadirkan banyak penggemar baru yang bersedia hadir di sirkuit untuk menyaksikan aksinya. Tidak hanya itu saja, pria yang telah dinobatkan sebagai legenda MotoGP itu juga menorehkan prestasi mentereng dalam karir panjangnya. Valentino Rossi menorehkan total 9 gelar juara dunia di semua kelas balap dan hanya kalah dari legenda Giacomo Agostini. Meski demikian, pengamat MotoGP asal Spanyol, Oscar Haro, merasa bahwa Rossi takkan bisa bersaing jika tidak pensiun. Ya, pria yang kini berusia 45 tahun itu dianggap tidak bisa berbuat banyak menghadapi level MotoGP saat ini yang sangat ketat. Meski demikian, mantan direktur olahraga LCR Honda tersebut tak menampik bahwa Rossi memang memiliki bakat yang luar biasa sebagai rider. Bagi saya, misalnya Valentino Rossi memang luar biasa, kata Haro. Tapi melihatnya di masa sekarang akan berbeda, pada akhirnya Rossi sangat bagus dengan bakat yang luar biasa, imbuhnya. Pandangan yang menjurus remeh juga terlontar dari Haro di mana dia merasa Rossi takkan bisa bersaing melawan Marc Marquez. Bagi Haro, Baby Alien berada di level yang lebih tinggi dibandingkan Rossi karena besar di era kompetisi MotoGP sekarang ini. Kehebatan Rossi saat mengalahkan nama-nama besar masa lalu seperti Max Biaggi, Sete Gibernau hingga Loris Capirossi tidak bisa dijadikan jaminan. Tetapi dia tidak bekerja seperti Marquez. Jauh dari itu, pada faktanya dia bersaing dengan pembalap seperti Biaggi, Capirossi, Gibernau, ucap Haro. Dia telah bersaing dengan 2 atau 3 pembalap selama di MotoGP. Sementara itu, masa depan pebalap Repsol Honda, Joan Mir masih teka-teki. Pebalap asal Spanyol ini tidak menutup kemungkinan untuk meninggalkan tim pabrikan Honda. Mir mengaku, ia tak bisa terus menunggu lama untuk melihat timnya bisa tampil kompetitif. Repsol Honda sedang berada dalam masa-masa sulit di MotoGP musim ini. Pabrikan asal Jepang itu kesulitan untuk bersaing dengan tim-tim dari Eropa. Selain itu, Honda harus kehilangan Marc Marquez yang memutuskan untuk bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing. Bahkan belum satu musim, Baby Alien sudah dipromosikan ke Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025. Sementara di MotoGP 2024, 2 pebalap tim pabrikan Honda, Joan Mir dan Luca Marini, tampil mengecewakan. Saat ini, Joan Mir menempati peringkat ke-18 dengan 13 poin, dan Luca Marini berada di posisi ke-23 tanpa poin.